Mau nyekolahin anak di tempat paling top? Hati-hati, karena dana pendidikan itu bom waktu finansial yang lagi berdetak, persis di bawah kasur Anda. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas strategi kelas kakap buat jinakin bom itu. Kita adu nih, dua raksasa. Emas lawan Bitcoin. Kira-kira siapa yang bakal jadi pahlawan buat masa depan anak Anda? Kalau rencana Anda cuman, taruh aja duit di bank. Saya kasih tahu sekarang ya, Anda udah kalah telak bahkan sebelum pertandingannya mulai. Serius, bunga deposito itu kayak bercandaan aja dibandingin sama meroketnya biaya sekolah. Jadi lupain deh cara-cara lama itu. Kita butuh game plan yang bener-bener cerdas dan ya mungkin sedikit radikal. Oke, sekarang ayo kita lihat. Seberapa gede sih ancaman yang kita hadapi ini? Ini tuh bukan lagi soal rajin menabung pangkal kaya. Bukan. Ini pertarungan loh. Pertarungan ngelawan musuh yang nggak kelihatan, yang diam-diam ngegrogoti nilai uang Anda setiap detik. Dan namanya inflasi. Nah, ini dia nih angka brutalnya. Inflasi tahunan buat sekolah swasta premium di Indonesia itu segini. Lupain deh angka inflasi resmi dari pemerintah, serius. Realitanya di lapangan jauh lebih kejam. Bayangin, biaya sekolah anak Anda bisa naik 15% setiap tahun. Gila kan? Nih, buktinya biar lebih kebayang. Uang pangkal SD premium yang hari ini aja udah 96 juta, coba tebak, cuma dalam 6 tahun itu bakal meledak jadi 170 juta rupiah. Boom! Nah, sekarang kebayangkan kenapa saya bilang nabung di bank itu ya cuma mimpi di siang bolong. Oke, musuhnya udah jelas, sekarang waktunya kita pilih senjata. Masalahnya banyak banget miskonsepsi, salah kaprah soal emas sama Bitcoin. Nah, kita bakal bongkar habis semua mitos itu. Pakai apa? Pakai data, bukan asumsi, bukan katanya. Biar strategi kita nanti benar-benar berdiri di atas fondasi yang super kokoh. Banyak banget nih yang mikir, emas itu mahal, soalnya dipakai buat bikin iPhone, buat perhiasan mewah. Ya, kedengarannya masuk akal sih. Tapi sayangnya nih, data nunjukin cerita yang 180 derajat berbeda. Coba deh lihat data ini. Ini benar-benar mengejutkan. Lihat deh bagian teknologi dan elektronik. Cuma 7%. Kecil banget kan? Terus siapa dong pembeli terbesarnya? Ternyata bank-bank sentral di seluruh dunia, sama investor-investor yang udah sadar kalau emas itu ya uang yang sebenarnya, bukan cuma sekedar logam buat industri. Nah, ini dia peran emas yang sebenarnya. Emas itu bukan tiket lotre buat jadi kaya mendadak. Bukan. Anggap aja emas itu kayak benteng pertahanan terakhir di portofolio Anda. Pas semua pasar lagi kebakaran, ancur-ancuran, emas bakal tetap berdiri kokoh, ngelindungin modal Anda dari kehancuran total. Oke, sekarang kita pindah ke Bitcoin. Please lupain gambaran koin fisik emas yang ada tulisan B-nya. Itu salah besar. Bayangin Bitcoin itu lebih kayak upgrade total buat seluruh sistem perbankan global kita yang lemot dan kuno itu. Ibaratnya, ini sistem operasi baru khusus buat uang. Lihat aja tabel perbandingan ini, angkanya bicara sendiri. Coba deh kirim uang ke luar negeri pakai bank. Butuh berapa lama? Berhari-hari. Mahal banget. Dan cuma bisa pas jam kerja. Sekarang bandingin sama Bitcoin. Hitungan menit. Kapan aja? 24/7. Biayanya receh. Dan yang paling penting, gak ada satupun yang bisa ngeblokir transaksi Anda. Ini bukan cuma sekedar kemajuan teman-teman. Ini revolusi. Oke, fundamentalnya udah kita pegang ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Data performa dan risikonya. Siap-siap, karena angka-angka yang bakal kita lihat ini, mungkin banget bakal ngubah cara pandang Anda selamanya. Coba lihat ini, gila kan? Di tahun 2024 aja, Bitcoin itu meroket 135%. Jauh banget ninggalin emas, yang sebenarnya performanya juga oke loh di 35%. Potensi cuan dari Bitcoin emang kelihatannya nggak ada lawan. Tapi, selalu ada tapinya. Dan ini dia sisi gelapnya, angka yang bikin merinding. Ini adalah potensi kerugian maksimal yang bisa Anda telan kalau lagi bear market di Bitcoin. Beneran, modal Anda bisa amblas 80%. Ini bukan nakut-nakutin ya. Ini resiko nyata yang harus Anda sadari dan terima dengan mata melek. Jadi, udah mulai kelihatan kan inti permainannya? Emas itu tugasnya ngelindungin modal yang udah kita punya. Bitcoin tugasnya nyiptain modal baru, secepat kilat. Gampangnya, yang satu itu perisai, yang satunya lagi pedang. Dan kita butuh dua-duanya. Peran mereka sama-sama krusial. Terus kenapa sih risiko minus 80% itu bahaya banget buat dana pendidikan? Nah ini karena ada konsep penting namanya risiko urutan pengembalian. Gini deh biar gampang bayangin ya. Anggap Anda udah siapin semua buat pesta nikahan anak. Catering udah lunas. H-1 sebelum acara, vendornya bangkrut. Hancur semua rencana kan? Nah sama kayak gitu. Pasar kripto ambruk, pas banget Anda butuh duit buat bayar SPP. Udah, kelar hidup Anda. Tamat. Terus
Solusinya gimana dong? Masa cuma bisa pilih perisai atau pedang doang? Enggak, kita butuh dua-duanya. Dan kita bisa pakai dua-duanya sekaligus. Ada satu strategi keren yang dipakai manajer investasi profesional. Mereka nyebutnya strategi barbell. Dan ini bisa dibilang salah satu rahasia dapur mereka. Filosofinya tuh cerdas banget. Lupain aset-aset yang nanggung, yang di tengah-tengah, nggak usah. Mendingan langsung aja main di dua kutub yang paling ekstrim. Sebagian modal Anda taruh di tempat yang super-duper aman buat pertahanan maksimal, sisanya hajar di aset yang paling agresif buat serangan total. Nah, ini dia resep praktisnya. Anggap emas itu kayak tetua bijak yang tenang, stabil, udah banyak pengalaman. Kita kasih dia porsi 40%. Terus ada Bitcoin. Anggap dia emas versi remaja. Masih liar, penuh energi, tapi potensinya luar biasa. Nah, si remaja ini kita kasih porsi mayoritas, 60%. Tujuannya, mengejar pertumbuhan yang eksplosif. Tapi ingat, punya resep doang itu baru setengah jalan. Bagian paling krusial itu gimana cara kita memasaknya seiring waktu berjalan. Dan ini dia, manuver final yang bakal ngunci kemenangan kita. Ini dia peta pertempuran kita buat 6 tahun ke depan. Simpel aja, cuma ada 2 fase. Fase pertama, 4 tahun awal, kita nyerang habis-habisan. Akumulasi. Fase kedua, 2 tahun terakhir sebelum butuh duitnya, kita ganti strategi total, kita bertahan mati-matian. Oke, fase 1. Di 4 tahun pertama ini, tugas Anda cuma satu. Disiplin. Gak ada yang lain. Tiap bulan masukin dana sesuai porsi 60-40 itu. Gak peduli pasar lagi hijau atau merah-merahan. Justru pas harga anjlok gimana? Wah, anggap aja itu lagi ada flash sale gede-gedean, kesempatan borong. Dan biarin aja momentum halving Bitcoin di 2028 nanti jadi roket pendorong portofolio kita. Nah ini nih, langkah penentunya. Begitu masuk 2 tahun terakhir sebelum dana dibutuhin, kita harus putar haluan 180 derajat. Ganti mode, mulai jual porsi Bitcoin secara bertahap, dikit-dikit tiap bulan. Terus profitnya diapain? Pindahin, amankan ke instrumen yang paling boring sedunia, kayak deposito atau reksadana pasar uang. Ingat ya, di fase ini misi kita udah bukan lagi nyari untung. Misi kita adalah ngamanin dana. Titik, gak pakai nawar. Coba deh, camkan ini baik-baik. Seluruh strategi yang kelihatannya rumit ini, ujung-ujungnya tujuannya cuma satu, yaitu pas hari H email tagihan sekolah itu masuk ke inbox Anda, di rekening Anda udah ada dana sejumlah yang dibutuhkan dalam bentuk tunai, aman, dan siap dicairkan. Gak lebih, gak kurang. Tepat sasaran. Jadi, blueprintnya, cetak birunya sekarang udah ada di tangan Anda. Ini strategi presisi yang biasa dipakai sama para profesional di luar sana. Ilmunya udah dapat. Nah, sekarang pertanyaannya cuma satu, dan ini kembali ke diri Anda masing-masing. Punya nggak disiplin dan mental baja buat ngejalani rencana ini? Apalagi pas nanti pasar lagi gonjang-ganjing nggak karuan. Punya nggak? Coba deh kita diskusi di kolom komentar.